Halo semuanya, begitang with me. Jadi, gue ada berita yang sebenarnya basi untuk dibahas sekarang, tapi menarik untuk dibahas cepat gitu kan. Jadi, sebenarnya 18 jam yang lalu, kalau kita melihat, nggak cuman akun Muse Indonesia aja, tapi juga akun Muse Asia juga kena hack ya kan. Yang ingin gue bahas itu adalah bukan tentang apa ya, tentang ini kena hack nih, breaking news. Nggak ada breaking news ya, breaking news nggak ada. Gue telat ini taunya gitu. Yang ingin gue bahas adalah kenapa bisa gitu. Jadi ini juga sedikit apa namanya ya, sedikit masukan juga buat teman-teman ya kan. Ini bahkan bisa terjadi untuk perusahaan sebesar Muse Indonesia, ini perusahaan besar gitu kan. Dan ya yang ingin gue sampaikan adalah ini Muse Indonesia ini lagi masa pemulihan ya kan. Dan yang terakhir kali waktu aku cek di YouTube ya kan, kita buka aja bareng-bareng biar nggak ada biar nggak ada yang repot-repot ya kan. Buka aja, itu dia udah balik ya, entah sih untuk jumlah apa namanya ya, untuk jumlah videonya ini bakal bagaimana ini kan. Oke, ini news ya kan. Lalu untuk jumlah videonya ini kayaknya memang harus pelan, ini pada udah balik kayaknya ya. Ini kalau untuk balik kayaknya cepet aja deh. Pertama ini kayaknya sama yang ngehack ya kan, itu videonya kagak di delete ya, cuman di private aja, jadi ini sudah di public lagi gitu kan. Tapi gue penasaran aja kan, kalau dia di public ya harusnya dia tuh akan ke yang baru ya kan. Ini diapain nih supaya kayak gini ya, kayaknya ini pemulihannya minta langsung sama pihak YouTube deh. Yang bisa gue kasih tau cuma tuh doang, dia minta langsung ke pihak YouTube biar dipulihkan sama langsung videonya. Karena sebenarnya bagi yang hack ini, videonya ini kalau lo di private, di public lagi harusnya dia ngikutin tanggal terbaru, tapi ini kan masih tanggal-tanggal lama ya. Dan yang sebelumnya itu waktu di hack gue juga nggak tahu ya, itu videonya hilang semua atau gimana nggak tahu, atau memang dia videonya masih ada, maksudnya masih public ya, masih di public, lalu mungkin dia live stream, tapi kayaknya sih enggak ya, soalnya nggak ada di sosial media gue tuh. Gue sampai lihat buka berapa tag Facebook itu yang ngebahas kalau ini channel Muse Indonesia itu lagi live streaming gitu kan. Jadi ya sepertinya cepet banget ketangkap ya, langsung pas waktu ke hack langsung aja gitu, langsung aja diambil alih, dipulihkan kembali gitu lewat YouTube gitu atau lewat ke Google ya langsung gitu ya. Oke, jadi yang ingin gue kasih tahu pengalaman aja ya. Ini sebenarnya salah satu materi kuliah gue juga. Ya mungkin banyak yang nggak tahu kalau gue masih berkuliah ya. Soalnya banyak yang di sini ngira gue masih anak-anak ya kan. Masih anak SMP, enggak. Saya sudah kuliah gitu kan. Sedikit informasi aja, ini sebenarnya terjadi di industri ya kan. Di industri, semua industri, nggak cuman industri anime aja gitu. Hack ini sebenarnya keamanannya sudah jelas paten ya. Keamanan YouTube tuh udah paten banget. Kalau misalnya kita mau login tuh syaratnya ini dan banyak banget gitu ya. Tapi kenapa masih bisa diretas juga gitu kan? Oke, jadi yang memungkinkan hal seperti ini terjadi itu kayaknya pegawai-pegawainya itu menggunakan apa namanya, mesin mereka sendiri. Mereka mengerjakan pakai laptop sendiri, pakai handphone sendiri untuk login ke hal-hal yang kayak gini, itu yang bisa dicuri gitu ya. Jadi kalau misalnya contoh nih ya, lu kerja jadi admin dan lu kerjanya pakai laptop lu sendiri gitu, dan laptop lu itu punya akses ke sini di perusahaan lo. Kalau misalnya laptop lu dihack ya kan, maka semua aksesnya itu bisa diambil. Nah kayak gitu kan, makanya kalau gua lihat di perusahaan orang luar negeri itu semua apa kerjaannya itu hanya boleh dilakukan di kantor, jadi menggunakan komputer kantor yang sudah ditambah keamanan gitulah supaya enggak diretas gitu kan. Menarik sekali ya, gua baru belajar kemarin gitu. Jadi ini bukan masalah lu bisa apa namanya sudah di sama YouTube atau sama Google dikasih keamanan pakai ini autentifikator segala macem, itu keamanan udah paten banget, tapi faktanya masih jebol juga. Itu kemungkinan besar adalah kayaknya, ini masih hipotesa gue ya, kayaknya maybe pegawai yang punya aksesnya ini menggunakan gadgetnya sendiri, baik itu laptop sendiri, handphone sendiri, yang mesinnya itu punya akses langsung ke akses yang luar biasa seperti ini. Jadi kayaknya itu aja sih ya. Mungkin itu sedikit ilmu bagi mereka yang mau kuliah jurusan teknik informatika atau teknologi informasi dan juga sistem informasi ya kan. Oke lah ya, untuk lebih jelasnya mungkin kalian bisa pelajarin sendiri, tapi itu hanya sedikit berbagi ilmu yang bisa gue sampaikan, sedikit sharing aja. Thanks for watching, gue CRY and see you next time.